Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Reni Respita SPD MPDE selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ilaria Padmana Samoiri, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan nomor BP 23.103722.011. Dalam video ini saya akan memaparkan rancangan proposal saya yang berjudul Pengaruh Modal Usaha dan Inovasi Produk terhadap Pendapatan UMKM di Kota Padang. Masuk ke latar belakang penelitian, UMKM sektor kuliner di Kota Padang mencatatkan pertumbuhan yang sangat pesat dari 39.000 unit lebih pada tahun 2022 menjadi 47.000 unit lebih pada tahun 2024 dengan total omset mencapai 952,1 miliar rupiah. Namun, terdapat kontradiksi atau gap di lapangan. Kenaikan jumlah unit usaha ini ternyata tidak otomatis menjamin pemerataan stabilitas pendapatan bagi para pelaku usahanya. Sebagian besar pelaku usaha masih mengeluhkan fluktuasi omset bulanan, ketatnya persaingan digital, dan kerentanan terhadap kenaikan biaya operasional. Oleh karena itu, diperlukan pembuktian empiris mengenai sejauh mana modal usaha dan inovasi mampu memicu stabilitas pendapatan tersebut. Berdasarkan gejala masalah yang diidentifikasi, terdapat kecenderungan pendapatan yang belum optimal, tingginya ketergantungan pada modal pribadi karena minimnya akses bank formal, serta produk yang homogen atau kurang inovatif. Agar penelitian ini lebih terarah, saya membatasi penelitian pada UMKM sektor kuliner, binaan aktif Dinas Koperasi, dan UMKM Kota Padang yang telah berjalan minimal 2 tahun, dengan fokus variabel pada modal usaha X1 dan inovasi produk S2 terhadap pendapatan Y pada tahun 2026 ini. Berdasarkan batasan tersebut, rumusan dan tujuan penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh modal usaha secara parsial terhadap tingkat pendapatan. Yang kedua, untuk menganalisis dan membuktikan kontribusi inovasi produk secara parsial terhadap pendapatan. Yang ketiga, untuk membuktikan efek integratif atau pengaruh simultan dari modal usaha dan inovasi produk secara bersama-sama terhadap pendapatan UMKM kuliner di Kota Padang. Penelitian ini berlandaskan pada grand teori dari Schumpeterian, yaitu teori pertumbuhan ekonomi pada tahun 1934 yang terkenal dengan konsep creative destruction atau penghancur kreatif. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi digerakkan secara aktif oleh wirausahawan yang melakukan kombinasi baru. Dalam sintesis penelitian saya, wirausaha merombak persaingan dengan menyatukan modal usaha sebagai alat operasional, finansial, dan inovasi produk sebagai pembeda nilai jual agar kuliner khas Minang memiliki daya saing yang lebih tinggi. Terdapat 3 variabel yang diukur dalam penelitian saya beserta indikatornya. Yang pertama, modal usaha atau X1, seluruh dana finansial dan aset fisik yang dialokasikan oleh Rianto pada tahun 2016 dengan indikator yang pertama jumlah modal awal usaha, yang kedua kecukupan modal kerja harian, yang ketiga efektivitas pemanfaatan dana. Yang kedua, inovasi produk atau X2, kemampuan menciptakan diferensiasi rasa dan kemasan oleh Kotler dan Keller 2016. Dengan indikator yang pertama keunikan rasa atau sajian khas, yang kedua keragaman porsi atau menu, yang ketiga pembaruan kemasan berkala. Yang ketiga, pendapatan UMKM atau Y, hasil penerimaan penjualan kotor atau bersih pelaku usaha oleh Sukerno 2019. Dengan indikator omset penjualan bulanan, tingkat laba bersih real, dan volume unit produk terjual. Untuk mendukung penelitian ini, saya merujuk pada beberapa penelitian terdahulu. Di antaranya adalah oleh Saputra dan Handayani pada tahun 2022 serta Rahmawati tahun 2023 yang memperlihatkan hasil bahwa modal usaha dan inovasi produk baik secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pelaku UMKM kuliner. Begitu pula dengan studi dari Wijaya tahun 2021, Pratama 2024, dan Sari 2023 yang memperkuat peran modal dan inovasi sebagai faktor kunci penentu omset. Dari kajian teori dan studi terdahulu, disusunlah kerangka pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, modal kerja efektif atau S1
menjamin ketersediaan bahan baku harian, memelihara kelancaran produksi, dan menaikkan kuantitas output terjual secara real. Yang kedua, diferensiasi nilai atau S2, menjaga daya saing rasa kuliner khas Minang agar tetap orisinal namun modern, memicu terjadinya pembelian berulang. Yang ketiga, sinergi kombinasi. Modal memberikan fondasi finansial bagi eksekusi ide inovatif kemasan dan perluasan menu. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian ini adalah K1, modal usaha atau X1 berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pendapatan UMKM kuliner atau Y di Kota Padang. H2, inovasi produk X2 berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pendapatan UMKM kuliner Y di Kota Padang. H3, modal usaha atau X1 dan inovasi produk X2 secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM di Kota Padang. Metodologi penelitian ini digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain asosiatif kuansal untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel. Lokasi penelitian berada di wilayah administratif Kota Padang. Data primer akan diperoleh langsung dari skor kuesioner terstruktur berskala Likert dari responden, sedangkan data sekunder bersumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang serta literatur terkait. Populasi penelitian ini pelaku UMKM kuliner binaan aktif Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dengan masa operasional aktif minimal 2 tahun berturut-turut. Total populasi atau N sama dengan 1.250 unit usaha. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana tanpa melihat strata karena populasi homogen. Ukuran sampel atau rumus Lopin, penentuan batas toleransi presisi error ditetapkan sebesar 10%, E sama dengan 0,10. N sama dengan 1.250 per 1 ditambah 1.250 dikali dengan 0,10 sama dengan 93 responden. Uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas, yaitu menjamin residual berdistribusi normal atau Kolmogorov dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Yang kedua, uji multikolinearitas, memastikan tidak ada kolerasi tinggi antar variabel independen atau tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas, memastikan varians residual homogen atau uji Glasser dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Analisis regresi berganda yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 X2 ditambah E. Uji T atau parsial menilai signifikansi pengaruh individual X1 dan X2 terhadap Y. Uji F atau simultan menilai signifikansi pengaruh bersama X1 dan X2 terhadap Y. Koefisien determinasi mengukur akurasi prediksi model. Demikian pemaparan proposal penelitian saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Selaras dengan penelitian ini, wirausaha yang tangguh adalah wirausaha yang terus berinovasi. Saya sangat mengharapkan kritik saran yang membangun untuk kesempurnaan proposal penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.